madu ruqyah ngertos ya, madu yang didoai, air yang didoai, kemudian tasbih yang didoai, kemudian juga sorban didoai, itu katanya syirik. Lele ngaji yose, sekali lagi itu yang harus dihabisi, bukan orangnya tapi ilmu itu harus dihabisi karena sangat meresahkan masyarakat. Mengawali kajian ini saya ingin tegaskan pada panjenengan semuanya bahwa dalam syariat Islam itu ada yang syar'i sesuai dengan syariat yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Ada syariat, ada hakikat. Ini harus panjenengan camkan betul. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan yu'minuna bil ghaibi, beriman pada yang gaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah, menegakkan salat dan seterusnya. Intinya jangan panjenengan menjadi muslim parsial, muslim bagian, muslim yang hanya memahami menerima bagian yang rasional dan zahir saja. Ini yang sekarang agak, entahlah siapa yang berkampanye, tapi rupanya ingin mengguncang keyakinan kita. Jangan sampai panjenengan terguncang. Sudah bertahun-tahun kuliah solusi spiritual, harus lebih mantap bahwa memang kita berislam ada lahir, ada batin, ada syariat, ada hakikat. Pun nggih. Ini ada pertanyaan yang menyangkut itu. Ustadz, ada seorang ustadz, pasti bukan saya ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa madu ruqyah, tasbih, sorban itu syirik. Madu ruqyah ngertos ya, madu yang didoai, air yang didoai, kemudian tasbih yang didoai, kemudian juga sorban didoai, itu katanya syirik. Lele ngaji yose, saya tahu orangnya, ya gak patek entos jane. Saya yakin kok rene klepek-klepek langsung itu. Saya gemerget sebenarnya. Saya sejak 2013 mengumandangkan ini dan mengilmiahkan, mengakademikan KSS ini, kemudian menerbitkan bukunya, dan bahkan saya menjadi salah satu penasihat ruqyah nasional, peruqyah nasional. Itu ya tentu dimensi syahadah yang nyata, biasanya disebut dimensi medis kalau menyangkut sakit ya, dan dimensi ghaibiyat yang gaib itu menjadi bagian kehidupan kita. Ini apalagi mudah mensyirikkan, waduh, dia di padang mahsyar akan menjadi bulan-bulanan menjadi bulan-bulanan malaikat itu. Saenake udele dhewe, nganggep wong liya salah kabeh, dia bener dhewe hanya karena soal madu yang didoai, kemudian tasbih yang didoai, sorban yang kemarin kan juga kita di sini ada sorban kita doai juga, kemudian air kita tiup doa, kabeh disirikkan. Syirik itu mensekutukan Tuhan, menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Jangan gampang-gampang mensyirikkan. Kalau nyalahkan atau tidak setuju, paling bagus tuh gak setuju, wis beres. Dia tidak percaya santet, tak santet kapok kon. Ya aku gak iso nyatet, tapi ya mohon maaf, ya lebih dahsyat dari sekedar santet lah kalau mau. Tapi naudzubillah, semua mahasantri KSS saya larang mendoakan jelek pada siapapun. Mentok-mentoknya serahkan Gusti Allah, wis itu. Tidak boleh kita mendoakan jelek. Mengapa? Karena doa itu mantul ke kita.
baik yang baik maupun doa yang buruk mantul ke kita. Maka jangan keluar dari mulut ini, jangan keluar dari hati ini doa jelek untuk siapapun, walaupun menyakiti kita sekalipun. Sudah serahkan pada Allah SWT, pasti mendapatkan pengadilan dan keadilan Allah SWT. Ini malah mendatangi peruqyah, mendatangi spiritualis, kemudian istilah digrebek, dijak debat. Ya mohon maaf, para spiritualis yang sekarang ada itu sebagian besar memang menekuni wilayah spiritual, kurang menekuni wilayah syariah. Jadi kalau dijak debat perkara agama, ya mohon maaf, ya terkesan kurang menguasai. Tapi bukan tidak ngerti, mereka bertauhid semuanya, mereka baik semuanya. Tapi memang kalau urusan ilmu agama yang terkait dengan syahadat atau yang nampak memang kurang mereka, dan itu umumnya memang begitu. Yang alim bidang syariat biasanya kurang bidang hakikat, yang alim bidang hakikat umumnya kurang syariat, memang begitu. Sing lengkap ya KSS ini, yang mahasantri ini setelah maghrib dapat syariat, sesudah isya dapat hakikatnya. Tapi saya ngeri kalau melihat itu. Dia merasa benar betul, kemudian disalahkan salah-salah pakai dalil-dalil yang mereka tahu. Sementara yang tidak tahu, yang diajak debat ini juga tidak tahu dalilnya. Ya repot memang. Tapi sekali lagi, kalau panjenengan tidak setuju dengan saudara sama muslim, katakan tidak setuju. Atau maksimal katakan salah. Jangan lalu gampang-gampang ngecap syirik, ngecap sesat, ngecap bid'ah. Kalau pasti sesat, ya tidak apa-apa memang. Tapi dengar pendapat yang lain. Mohon maaf, tetap mohon maaf. Moga-moga tidak sombong, na'udzubillah. Soal syariat, saya sudah mencapai grade profesor. Ya mohon maaf ya, itu tertinggi itu. Sak dhuwure doktor. Sing paling dhuwur koplok sak dhuwure profesor itu. Kalau grade hakikat, ya alhamdulillah. Kalau yang dulu macam-macam itu lebih tinggi lagi. Tapi yang sekarang ini dari segi kesahihan, ya biiznillah, saya tidak mungkin berani mengajarkan kalau tidak sahih. Jadi yang saya ajarkan pada penjenengan terkait KSS itu semuanya sahih, dan saya bertanggung jawab untuk dalil-dalilnya. Dan siapa yang menentang, daripada mendatangi para spiritualis yang mereka berbuat baik, berdakwah spiritual, reneo. Apa reneo Mas? Kesinilah, wes reneo, terbuka, tidak apa-apa, debat terbuka wes, kok di YouTube kan. Timbang ngrebek atau ngobrak-ngabrik pesantren-pesantren atau istilahnya apa padepokan ya. Ya memang saya juga tidak setuju saya disebut padepokan, ini padepokan itu kejawen. Ya sebenarnya ya pesantren lah lebih bagus tuh. Tapi mereka umumnya menggunakan istilah padepokan. Yang paling bagus rumah sehat. Nah, itu lebih bagus tuh. Sekarang saya kampanyekan RS itu rumah sehat, yaitu rumah yang ingin sehat, bukan rumah sakit. Rumah sakit temu pirang perkara rumah sakit. Jadi gitu ya. Ini kalaupun tidak setuju ya silakan. Nabi Musa pakai apa? Tongkat. Nabi Muhammad SAW air ditiup, atau setidaknya beliau menyetujui, tidak menyanggah, tidak melarang orang membaca Fatihah ditiupkan ke air. Kemudian Nabi Syam'un ya, Nabi Syam'un itu bukan Rasul yang 25 itu. Beliau Rasul sebenarnya, tapi Rasul 313 ya. Nabi Syam'un itu setelah Nabi Musa alaihissalam. Itu waktu itu ada ditunjuknya Talut sebagai raja, itu dituruni apa? Tabut itu harta peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun, itu ada di surah Al-Maidah, Al-Baqarah itu juz 3 itu. Jadi zaman itu
itu sudah ada hal-hal yang memang wilayahnya bukan wilayah akal tapi wilayah hati. Panjenengan tentu ingat kisah Nabi Musa yang ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa itu kurang top apa? Ulul azmi minar rusul, top banget wis. Tapi beliau ingin berguru pada Nabi Khidir. Diseleksi, tes, ada testing, tidak lulus. Kan? Jangan bertanya sesuatu yang kau janggal, pokoknya nanti akan saya terangkan. Akhirnya 3 hal itu nggak tahan kabeh. 1, enek kapal api dilukai, diberi cacat, dibolongi. Kemudian ada anak kecil dipateni, kemudian ada tembok miring di dekne karena di bawahnya ada harta karun atau harta untuk anak yatim. Nabi Musa tidak tahan, akhirnya tidak bisa. Nabi Musa kurang top apa? Nek terima sing jenenge Ustaz tembre-tembre iku lalu langsung mendatangi para spiritualis. Saya sangat dukung. Para spiritualis itu sangat dukung. Ya termasuk Gus Samsudin yang didatangi pesulap merah itu. Gara-gara pesulap merah lalu Gus Samsudin dicemarkan namanya itu. Mereka berdua orang-orang baik yang hanya memang dewasa atau tidak dewasa dalam menyampaikan ilmunya. Yang masih muda tentu biasanya masih didorong oleh keinginan kemudaannya. Yang tua alhamdulillah bisa bersabar. Tapi hal-hal yang kurang benar tentu saya luruskan. Saya WA biasanya saya luruskan. Tapi saya tetap bisa menghargai keilmuan para spiritualis itu. Mereka pasti bertauhid, pasti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti sholat 5 waktu. Yang tidak mungkinlah bisa memiliki ilmu spiritual putih ya. Jadi ini terus terang memang sangat memprihatinkan jika langkah-langkah pemberantasan dukun santet yang membunuh, menyakiti tanpa menyentuh dan dengan entengnya itu pekerjaan, mateni wong, nyiksa wong, ndak ada perasaan kasihan sama sekali. Sekali lagi itu yang harus dihabisi, bukan orangnya tapi ilmu itu harus dihabisi karena sangat meresahkan masyarakat. Tapi bagi mahasantri atau bagi semua kaum muslimin yang bisa menjaga sholat 5 waktu, insya Allah dengan sendirinya imun, tahan dari gangguan-gangguan itu. Ini ada kemarin yang tidak percaya dengan syariat datang ke pesantren di Blitar itu, kemudian disantet oleh orang ya, yang nyadet bukan Gus Samsudin, memang Gus Samsudin tidak mungkin nyadet ya, mutah darah. Memang gitulah orang itu kalau hanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Pamane rada goblok pisan, rada wis payah iku. Sing pinter kadang-kadang cek keblinger, pamane sing goblok. Jadi sekali lagi mari kita hadapi kehidupan ini dengan akal dan hati, dan tentu tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim. Asal bersyahadat, asal sholat, sudahlah akui sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba kurang apa Gusti Allah deklarasinya 15 abad yang lalu. Mukmin itu dulur, duduk konco, duduk tangga, dulur. Itu deklarasinya Gusti Allah loh. Maka damailah, berdamailah dan bertakwalah kepada Allah agar dirahmati. Coba gitu nggih. Moga-moga panjenengan tidak terkena virus seperti ini.